kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu Dokter peserta webinar Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia, seri yang ke-12. Pada pagi hari ini, webinar kita akan membahas eh, terkait interpretasi pemeriksaan protein elektroforesis yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Dr. Yeni Surjawan, spesialis patologi klinik konsultan. Selamat pagi, Dokter Yeni. Apa kabar, Dok? Baik, pagi anak. Ya, Pagi baik, Dok. Baik, semuanya. Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Pertanyaan akan kita jawab setelah sesi pemaparan dari Dokter Yeni. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dokter Yeni dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya siapkan dulu ya. Sudah terlihat, Dok? Silahkan di slideshow. Nah, pagi, selamat pagi Bapak, Ibu dokter semua yang ada di Zoom ini. Pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai interpretasi pemeriksaan serum protein elektroforesis atau biasa kita kenal dengan SPE. Selanjutnya, saya pertama akan mengenalkan dulu apa itu serum protein elektroforesis ya. Pemeriksaan SPI ini adalah suatu pemeriksaan yang biasanya diminta untuk mengidentifikasi adanya protein monoklonal di dalam darah kita. Yang dimaksud dengan serum protein elektroforesis ini tentunya bahan yang diperiksa harus serum. Ya, serum itu apa sih? Serum itu adalah suatu eh, bagian cairan yang ada di dalam darah kita di mana kalau darah kita itu dibiarkan membeku tanpa ditambahkan antikoagulan, ya jadi darah diambil tanpa ditambahkan antikoagulan, dibiarin beku, maka akan terbentuk suatu bagian yang bening atau yang kuning ya. Di atas ini namanya serum. Sedangkan di bawahnya adalah sel-sel darah yang membeku atau blood clot biasa kita kenal. Nah, serum ini tidak mengandung faktor koagulasi dan bahan inilah yang digunakan untuk pemeriksaan SPE. Sedangkan kalau bahan yang kita ambil adalah mengandung antikoagulan, ya misalkan darah diambil supaya nggak beku, pakai antikoagulan biasanya EDTA atau pakai heparin dan lain-lain, maka eh, kalau darah itu dibiarkan, nantinya dan diputar akan kelihatan bagian yang mirip dengan serum, tapi namanya ini adalah plasma. Plasma ini masih mengandung faktor koagulasi ya. Jadi yang digunakan untuk pemeriksaan SPE namanya saja sudah serum protein elektroforesis. Berarti nanti yang diperiksa adalah serumnya ya. Jadi kita mau mengenal protein-protein apa yang ada di dalam serum, bukan di dalam plasma. Elek Sebentar ya. Elektroforesis sendiri adalah suatu metode untuk memisahkan protein-protein berdasarkan ciri fisiknya, misalkan berdasarkan ukuran dan muatan protein tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu eh, protein yang ada di dalam serum nantinya akan ditempatkan dalam suatu media, kemudian diberikan arus listrik ya, sehingga nanti protein ini akan terpisah berdasarkan ukuran dan muatannya. Ada yang menggunakan gel, ada yang menggunakan kapiler, yang namanya kalau pakai gel elektroforesis. Kalau menggunakan kapiler, namanya kapiler elektroforesis. Nah, protein yang terpisah ini akan terpisah menjadi 5 atau 6 fraksi ya, tergantung apa? Tergantung kita di labnya itu memakai alat apa. Jadi nanti akan terpisah albumin, alfa satu globulin, alfa 2 globulin, beta satu dan beta 2 ini kadang gabung, ada juga metode yang sudah bisa memisahkan beta satu dan beta 2. Ini pakai metode yang kapiler elektroforesis. Kemudian gamma globulin. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan
SPE ya. Nanti yang paling duluan jalan adalah albumin. Albumin ini adalah yang paling kecil ya berat molekulnya. Sehingga albumin yang paling duluan mencapai anode. Albumin ini muatannya negatif. Dia akan bergerak cepat ke arah kutub positif. Kemudian alfa satu globulin, dia akan ngumpul di sini protein-proteinnya. Kemudian alfa 2 globulin, beta satu beta 2 ini masih gabung dan ini adalah gamma globulin ya. eh Sebetulnya untuk pola-pola ini bukan berarti di dalam albumin ini atau di dalam alfa satu globulin ini hanya ada satu protein. Jadi di dalam pola ini ada banyak protein-protein yang ada di dalam misalkan alfa satu globulin ya. Kalau albumin ini memang hanya ada albumin saja. Di dalam peak alfa satu atau fraksi alfa satu globulin ini ada komponen protein yang namanya golongan alfa satu antitrypsin, alfa satu lipoprotein, tiroid banding globulin, dan transkortin. Kemudian di alfa 2 globulin mengandung protein yang namanya alfa 2 makroglobulin, haptoglobulin, dan seruloplasmin. Di beta satu globulin ya, ini mengandung transferin, beta lipoprotein, komplement, fibrinogen, imunoglobulin ya, G, imunoglobulin A, imunoglobulin M ya. Tapi kebanyakan di luar yang imunoglobulin G, biasanya A atau M. Kemudian di eh, peralihan beta dan gamma ini ada yang namanya CRP. CRP ini biasanya masuk ke beta 2 sebetulnya ya. Kemudian di gamma globulin biasanya ini spesifik mengandung imunoglobulin saja. Imunoglobulin ini memang dikatakan biasanya hanya muncul di gamma globulin. Tetapi kadang-kadang bisa tersebar sepanjang alfa satu sampai dengan gamma ya. Paling banyak ini di gamma. Jadi bukan tidak mungkin imunoglobulin ini bisa ditemukan nantinya di beta atau di alfa 2 atau alfa satu walaupun jarang. Jadi adanya peningkatan komponen, misalkan alfa satu antitrypsin, alfa satu lipoprotein ini bisa meningkatkan fraksi alfa satu globulin. Atau eh, komponen haptoglobulinnya ini misalkan jadi rendah, maka alfa 2 globulin ini peaknya akan bisa rendah ya. Kapan alfa satu, alfa 2 atau albumin semuanya ini akan naik atau turun? Nah, tergantung kelainan yang ada ya. Ini contoh-contohnya aja. Mungkin saya kasih gambaran secara singkat. Contohnya, kalau misalkan albumin biasanya meningkat kalau ada dehidrasi ya. Dehidrasi itu mengurangi eh, kandungan air sehingga albuminnya ini hemokonsentrasi, mengalami konsentrasi albumin maksudnya. Jadinya ini albuminnya itu akan meningkat. Penurunan albumin bisa terjadi akibat produksi albumin oleh hati berkurang biasanya pada penyakit-penyakit hati yang sudah kronik atau pada kehilangan atau degradasi albumin yang berlebihan. Ya, ini contohnya. Ada perdarahan, luka bakar, ada kehilangan albumin lewat ini ya apa diare misalkan penyakit-penyakit kronis, kemudian adanya inadequate intake, misalkan malnutrisi, akut inflamasi, juga ini adalah menurunkan albumin, karena albumin ini adalah suatu protein fase akut negatif. Artinya, apabila ada istilah protein fase akut negatif, artinya kalau misalkan ada suatu keadaan, protein itu akan rendah. Ada ada suatu keadaan inflamasi, maka albumin itu akan rendah, ya. Ada juga istilah nanti positif akut fase reaktan. Kalau ada inflamasi, maka kandungan zat tertentu dia akan meningkat. Jadi kalau albumin ini termasuk negatif, akut fase reaktan, dia itu otomatis akan ikut turun kalau misalkan ada inflamasi. Kehamilan juga ini akan menyebabkan albuminnya rendah karena hemodilusi biasanya ya. Kemudian tadi alfa satu globulin kan ini ada alfa satu antitrypsin, alfa satu lipoprotein ya, TBG, transkortin. Nah, kapan alfa satu globulin itu meningkat? Meningkat kalau misalkan biasanya ada keganasan, akut inflamasi. Akut inflamasi karena alfa satu antitrypsin adalah positif akut fase reaktan, kehamilan.
Kemudian di penurunan alfa satu globulin, misalkan kalau defisiensi alfa satu antitrypsin, kemudian ada penyakit hati, nephrotic syndrome ya, karena banyak yang keluar melalui protein-protein ini akan bocor melalui urin. Alfa 2 globulin meningkat kalau misalkan ada inflamasi, nephrotic syndrome ya. Biasanya bisa juga ditemukan pada usia dewasa atau usia yang lanjut, kadang-kadang sedikit meningkat. Nah, ini pada inflamasi kita lihat bahwa aptoglobulin ini adalah positif akut fase reaktan. Jadi dia otomatis akan meningkat saat ada inflamasi. Kalau yang nephrotic syndrome karena alfa 2 makroglobulin itu kan ukurannya besar ya. Jadi tidak kalau misalkan ada kebocoran ginjal biasanya ini akan ditahan, dia akan meningkat. Kemudian untuk decrease alfa 2 globulin biasanya akibat hemolitik anemia ya karena haptoglobulinnya itu biasanya dipakai pada saat hemolitik. Nah, kemudian kapan beta satu atau beta 2 meningkat? Beta satu meningkat kalau misalkan tadi ada defisiensi besi anemia ya karena transferin ini masuk dalam beta satu. Kemudian ada kehamilan, pemberian estrogen, kemudian kolesterol LDL tinggi ya. Ini biasanya meningkatkan beta satu. Kondisi yang meningkatkan beta 2 misalkan ada inflamasi akut, kemudian ini yang penting juga serumnya itu bahan pemeriksaan kita mestinya serum. Sudah tidak mengandung faktor pembekuan. Tetapi kalau misalkan yang diambilnya itu bahannya adalah plasma atau bahan yang diambilnya itu darah dari pasien-pasien yang mendapat obat-obatan antikoagulan atau obat pengencer darah ya, tapi dia diambilnya tuh tidak beku sempurna gitu loh. Diambilnya betul serum, tapi dia nggak betul-betul darahnya itu beku sempurna, sudah langsung diputar atau diambil serumnya. Biasanya masih mengandung fibrinogen ya, plasma atau darah yang nggak beku sempurna ini. Akibatnya serum ini masih mengandung fibrinogen bisa meningkatkan beta 2 globulin. Kemudian beta satu globulin itu akan rendah pada inflamasi. Juga menurun pada autoimun disease ya. Biasanya karena komplemennya itu kalau lagi aktif dia akan dipakai sehingga beta 2 globulinnya itu akan rendah. Sedangkan gamma globulin. Gamma globulin itu meningkat pada banyak sekali keadaan ya. Biasanya pada penyakit-penyakit infeksi terutama amiloidosis ya, keganasan ya, penyakit autoimun, penyakit kolagen. Keganasan itu eh, bisa keganasan darah, bisa juga keganasan bukan darah juga bisa ya. Ini biasanya meningkatkan gamma globulin. Nah, ini ada multiple myeloma, makroglobulinemia Waldenström. Nah, ini adalah suatu kondisi yang mau kita deteksi sebetulnya dengan pemeriksaan SPI ini. Nanti kita lihat pada kondisi-kondisi ini biasanya muncul yang namanya abnormal peak. Jadi pada gamma globulin ataupun pada eh, beta 2, beta satu, alfa 2, alfa satu ya, itu tetap kita mesti deteksi adanya abnormal peak. Tapi terutama yang paling sering muncul adalah di gamma globulin. Nah, kondisi hipogammaglobulinemia juga kadang-kadang ditemukan ya. Misalkan pada bayi nih, eh, masih anak-anak biasanya kadang-kadang masih ada. Atau kelainan defisiensi imun pada bayi baru lahir, IgA defisiensi, atau pada monoklonal ya. Ini ada penyakit mieloma atau MGUS, kadang-kadang dia hipogammaglobulinemia juga. Nah, tadi kita sudah mengenal bahwa protein fase akut itu bisa eh, bisa berubah-ubah ya, bisa naik atau bisa turun akibat beberapa keadaan, akibat inflamasi, keganasan, trauma ya, luka bakar, cedera kimia. Misalkan ini contohnya tadi ya. Ini secara singkat aja bahwa peningkatan ini bisa terjadi di alfa satu, alfa 2, beta, gamma ya. Tergantung kondisi pasiennya itu apa. Ya, kalau misalkan ini adalah protein-protein yang meningkat pada fase akut tadi. Sedangkan pada eh, protein fase pada keadaan inflamasi bisa juga terjadi penurunan. Ini otomatis dia akan turun albumin dan transferin. Jadi kondisi-kondisi ini eh, yang kita mesti perhatikan. Ya.
Jadi peningkatan atau penurunan ini bisa terjadi akibat beberapa keadaan. Oleh karena itu, SPI ini tidak direkomendasikan ya, tidak boleh dimintakan diperiksa untuk mendiagnosis atau memantau keadaan ini. Misalkan, oh kehamilan nih, saya pengen tahu pasien ini lagi hamil, ada malnutrisi nggak ya, diperiksa albuminnya pakai SPE. Nggak boleh ya. Jadi eh, untuk pemeriksaan albumin sebaiknya periksa betul-betul albumin di dalam serum, pemeriksaan albumin biasa, bukan pemeriksaan albumin yang ada di SPE. Nah, pasien misalkan SLE, saya mau tahu C3, C4 pasien rendah atau enggak. Nanti beta 2-nya akan turun. Itu sebaiknya tidak diperiksa melalui SPE karena tidak menggambarkan secara betul angkanya berapa ya. Kondisi-kondisi ini bisa juga mengubah ya, bisa berubah tergantung dari kondisi pasien. Misalkan SL-nya akut atau enggak, ini udah ubah-ubah lagi angkanya karena dia sangat bervariasi tergantung respon tubuh pasiennya. Jadi tidak direkomendasikan untuk memantau atau mendiagnosis kandungan protein-protein yang ada di dalam SPE pada keadaan-keadaan ini. Kapan sih SPE itu sebaiknya diperiksa? SPE itu sebaiknya diperiksa untuk mendeteksi atau screening ya, dan juga monitoring pasien-pasien yang diduga ada monoklonal gammopati. Monoklonal gammopati itu contohnya myeloma multiple, penyakit makroglobulinemia Waldenstrom, amyloidosis primer, atau ada misalkan MGUS tadi ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Apa itu monoklonal gammopati? Monoklonal gammopati adalah suatu kelainan proliferasi sel-sel darah, yaitu sel yang yaitu sel plasma ya. Sel plasma yang berasal dari satu klon. Jadi nantinya sel plasma ini akan menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Mungkin ingat ya dulu waktu di kuliah-kuliah, sel yang menghasilkan imunoglobulin adalah sel plasma. Sel plasma ini asalnya dari seri limfosit. Nah, si imunoglobulin yang dihasilkan ini berasal dari satu klon, satu sel induk sel plasma. Sehingga nanti imunoglobulin yang dihasilkan itu adalah imunoglobulin yang sama sifatnya, yang klonal. Jadi imunoglobulin yang dihasilkan contohnya ini ya. Saya coba jelasin. Eh, ini adalah imunoglobulin yang utuh. Ada rantai berat, ada rantai berat ini yang ungu ya. Rantai ringan ini yang warnanya biru. Nah, eh, rantai berat ini yang menentukan nantinya dia akan terbentuk IgG atau IgA, imunoglobulin M atau imunoglobulin D atau imunoglobulin E. Nah, ada rantai tergantung rantai beratnya. Sedangkan rantai ringan bisa bisa rantai ringan yang biru ini bisa kappa atau bisa lambda ini ya, kappa atau lambda. Jadi eh, kalau misalkan eh, imunoglobulin klonal atau antibodi yang sifatnya klonal dari satu klon yang dihasilkan itu hanya IgG kappa saja atau IgA kappa saja atau IgM kappa saja atau bisa juga IgG lambda saja. Jadi bukan gabungan IgG kappa, IgG lambda ya. IgA kappa, IgA lambda bukan. Jadi hanya satu klon saja ya. Kalau misalkan penyakit yang monoklonal protein kayak gitu, monoklonal gammopati. Nah, selanjutnya eh, karena ada peningkatan satu klon seri imunoglobulin, misalkan IgA meningkat, maka IgG atau IgM itu bisa rendah ya. Itu namanya imunparesis, imunoparesis atau imunparesis. Ada peningkatan satu klon imunoglobulin, tetapi sel yang lain yang normal imunoglobulinnya itu bisa tertekan atau rendah diproduksinya. Itu namanya imunoparesis. Dan keadaan imunparesis ini suatu kondisi yang tidak baik atau prognosisnya lebih jelek. Biasanya penyakit monoklonal gammopati ini ditemukannya secara kebetulan atau kebetulan ketemu ya pas pasien itu check up. Biasanya diperiksa pas ketemu di SPE. Biasa ditemukan pada beberapa keadaan sih. Ditemukannya bukan cuma dari SPE saja ya, bisa dari lain-lain. Nah, ini contohnya nih. Ini monoklonal gammopati ya.
Yang paling banyak itu ketemunya adalah IgG, jenis IgG ya. IgG kappa biasanya. Ini paling banyak. Kemudian IgM, yang terakhir adalah IgA. Kemudian bisa juga IgD dan IgE. Ini sedikit. Bisa juga biklonal. Biklonal itu artinya ada dua klon. Misalkan IgG kappa, IgM kappa atau IgM lambda bisa ya. Jadi ada dua klonal. Bisa juga hanya ketemu rantai ringannya saja. Kalau tadi kan ini ada rantai imunoglobulin yang utuh. Bisa juga hanya rantai ringan saja yang mengalami ketemu monoklonalnya ya, light chain only. Ini sedikit jumlahnya. Awalnya penyakit monoklonal gammopati ini biasanya diawali dengan MGUS kalau ketemunya awal. Ya, MGUS ini suatu bentuk ringan dari monoklonal gammopati atau myelom biasanya ya. Nah, ini contoh-contoh eh, monoklonal ciri-cirinya ya, monoklonal gammopati. Eh, Contohnya adalah mieloma multiple. Biasanya di sini protein monoklonalnya itu ada suatu peak yang kecil pada daerah gamma, beta 2 atau alfa 2. Nilai monoklonalnya itu tinggi, lebih dari 3, dan ada lesi pada skeletal atau tulang kita. Biasanya pasien itu mengalami lesi litik pada pemeriksaan radiologi, osteopeni. Ada pernah pasien ditemukan dia eh, ben- bone marrow bone density-nya ya, eh, bone mineral density-nya itu diperiksa nggak pernah naik gitu. Padahal pasien ini sudah eh, kondisinya baik gitu. Pasien itu makannya cukup, olahraga teratur, nggak ada kemungkinan pasien itu kekurangan malnutrisi atau apa ya. Tapi dia osteopeni melulu pasti. Nah, ketemu nih pas lagi di SPE ada pik kecil ya. Dan ini kemudian dideteksi sebagai eh, ini ya, yang ketiga ini MGUS. Belum sam Kalau yang multiple myeloma ini bisa ada faktor kompresi vertebral. Kadang-kadang pasien patah tulang tanpa ada trauma yang eh, signifikan ya. Misalkan cuman kesenggol aja, tahu-tahu dia udah patah tulang gitu. Ini bisa kejadian. Dan kejadian lesi skeletal ini paling banyak dijumpai yaitu sebanyak 80% keluhan pasien biasanya itu. Kemudian diagnosisnya di sumsum tulang biasanya ada sel plasma 10-15%. Biasanya pasien kondisinya sudah agak tidak baik ya. Ketemu di pemeriksaan labnya bisa ada anemia, pansitopenia, hiperkalsemia atau udah komplikasi ada kelainan ginjal biasanya ada. Sedangkan smoldering myeloma multiple biasanya monoklonal proteinnya juga tinggi, sel plasma di sumsum tulangnya juga tinggi, tetapi belum ada lesi litik di tulang, belum ada anemia, belum ada hiperkalsemia, dan tidak ada kelainan ginjal. Sedangkan yang monoklonal gammopathy of undetermined significant atau MGUS, ini monoklonal protein dan sel plasmanya itu rendah ya. Masih ada peak monoklonal, tetapi biasanya peaknya itu kurang dari 3 gram per desiliter. Biasanya juga tidak ada monoklonal protein di dalam urin, tidak ada lesi litik tulang, tidak ada anemia, tidak ada kelainan ginjal ya. Semuanya baik kecuali ada peak kecil saja biasanya. Sedangkan plasma sel leukemia ini mengandung sel plasmanya di darah tepi ini sudah agak banyak, biasanya pada pasien-pasien yang usianya muda, ada monoklonal sedikit, eh, ada monoklonal protein jumlahnya sedikit, dan sudah ada sedikit lesi ya, lesi litik, lesi di tulang atau kelainan hematologi yang ringan. Kemudian plasmasitoma soliter ini kayak mieloma tetapi hanya di satu tempat kelainannya. Yang banyak juga sering ditemui ada yang ini yang namanya makroglobulinemia Waldenstrom. Jadi kalau makroglobulinemia Waldenstrom ini mesti hati-hati, biasanya jenis monoklonalnya adalah IgM, bukan IgG atau IgA ya biasanya. Kemudian pasien mengalami gejala hiperviskositas. Pasiennya darahnya itu kental ya, kesemutan begitu biasanya, sakit kepala ya, hipercellular bone marrow, ada sel limfoplasmositik. Jarang ada kelainan ginjal biasanya kalau yang makroglobulinemia. Kemudian ada yang kelainan rantai berat saja ya. Jadi ada monoklonal untuk rantai beratnya tanpa disertai dengan kelainan di rantai ringan. Nah, ini adalah jadi dari penjelasan yang tadi ciri-ciri kelainan-kelainan monoklonal gammopati, maka
indikasi pemeriksaan SPE itu kita bedakan. Secara klinis, kalau dicurigai, misalkan pasien ini ada gejala mieloma atau makroglobulinemia, ya tadi kelainan ginjal atau ada tahu-tahu patah tulang, ada infeksi berulang ya, karena walaupun imunoglobulinnya itu dibentuk banyak antibodinya, tetapi antibodinya itu bukan antibodi yang normal. Biasanya pasien mudah mengalami infeksi atau perdarahan biasanya ya. Kemudian ada unexplained peripheral neuropathy, bukan karena DM-nya, bukan karena misalkan pasien yang di kemo atau lain-lain ya. Jadi nggak jelas kenapa pasien itu ada gejala neuropati. Kemudian pemeriksaan radiologi ini ada fraktur atau lesi litik tulang yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Kemudian osteopeni juga tadi ya. Tidak semua pasien mieloma itu ada lesi osteolitik. Kadang-kadang hanya osteopeni saja. Kemudian untuk pemeriksaan lab biasanya ditandai nih ciri-cirinya ya. Total protein di dalam serum itu tinggi. Biasanya sampai 7, sekian. Kalau yang pasien-pasien monoklonal itu bisa antara 8, 9, 10, 11 ya. Tinggi banget ya total proteinnya. Kemudian eh, globulinnya biasanya tinggi ya. Kemudian limfosit biasanya tinggi pada hitung jenis eh, sel, limfositnya tinggi. Pasien-pasien yang monoklonal gamopati ini kebanyakan adalah usia lanjut ya, usia di atas 45, di atas 50 itu sudah beresiko lebih tinggi kalau anak-anak biasanya jarang. Sedangkan limfosit ini tinggi biasanya kan pada anak-anak. Jadi hati-hati kalau limfosit tinggi pada usia dewasa, ini mesti hati-hati apakah ada kelainan penyakit limfoproliferatif atau tidak ya. Kemudian ada anemia yang tidak bisa dijelaskan ya. Kemudian ada LED-nya tinggi, CRP-nya normal, hiperkalsemia atau kelainan ginjal, ada pembentukan reulo ya, reulo pada gambaran darah tepi, ada reulo, selnya itu nyusun-nyusun ya, sel darah merahnya ada kelainan. Kemudian di dalam pemeriksaan urin, total protein bisa ditemukan tinggi, tetapi albumin urinnya itu bisa normal atau rendah. Ya, kadang-kadang ditemukan hal seperti ini. Kemudian kalau lebih spesifik, Benz Jones protein urea itu positif. Itu sudah pasti ada monoklonal protein kalau Benz Jones proteinnya positif. Nah, ini di SPE ya, hasilnya seperti ini contohnya. Nah, ini adalah SPE yang normal. Ini albumin, alfa satu, alfa 2, beta, kemudian ini gamma. Sedangkan ini yang poliklonal ada di gamma ya. Ini gamanya kan pendek, tapi ini gamanya tinggi. Gamanya tinggi tetapi lebar. Dasarnya ini lebar. Sedangkan kalau yang monoklonal, gamanya itu tinggi, dia lancip tajam ya, lancip tajam. Kenapa ini lebar? Karena imunoglobulin yang ada di IgG ini dihasilkan dari banyak klon sel plasma. Jadi dia sifatnya nggak sama pas di elektroforesis, dia akan lebar. Sedangkan pada penyakit monoklonal, imunoglobulin yang dihasilkan ini hanya berasal dari satu klon. Sehingga dia hanya muncul di satu posisi ini saja dan tidak tersebar. Apa artinya? Kalau misalkan poliklonal itu artinya suatu proses reaksi, kemungkinan suatu proses reaksi inflamasi, eh, bukan keganasan ya. Sedangkan kalau monoklonal gammopati ini biasanya dihasilkan dari satu klon, menandakan adanya suatu keganasan atau kemungkinan besar keganasan. Ya, tadi ini sudah dijelaskan, M protein itu kenapa lancip ya, karena berasal dari satu klon saja. Hanya ada satu rantai berat dan satu rantai ringan, kappa atau lambda saja. Sedangkan kalau yang poliklonal ini berasal dari banyak rantai berat dan banyak rantai ringan. Nah, ini contoh kelainan-kelainan yang bisa ditemukan pada poliklonal gamopati ya. Ini macam-macam ya, infeksi, penyakit autoimun, penyakit jaringan penyambung, kolagen, ya penyakit hati biasanya ini juga poliklonal. Keganasan-keganasan juga bisa ditemukan ya. Kelainan hematologi juga bisa, tak bisa monoklonal, bisa poliklonal kalau yang limfoproliferatif. Kemudian kapan SPE ini sebaiknya diperiksa? SPE ini sebaiknya diperiksa pada pasien yang dicurigai MM. Nah,
pada SPE pada mieloma multiple atau kelainan sel plasma lainnya, biasanya protein monoklonalnya itu lebih dari 3 tinggi ya. Sebanyak 80% pasien ada tinggi. Tetapi bisa juga hipogammaglobulinemia. Jadi nggak selalu tinggi. Jadi hati-hati kalau misalkan ketemu dicurigai pasien MM, dicurigai MM tapi hipogammaglobulinemia atau pasien itu normal, ya itu bukan berarti nggak nggak ada penyakit ya, bisa aja karena sebanyak 10% sampai 20% bisa hipogammaglobulinemia atau bisa juga normal. Nah, kenapa bisa normal? Karena kemungkinan kalau misalkan imunoglobulin yang munculnya itu tidak komplit, yaitu eh, rantai berat dan rantai ringannya itu bukan bukan jenis monoklonalnya itu bukan jenis imunoglobulin yang komplit monoklonal, maka itu tidak bisa terdeteksi. Misalkan hanya rantai ringan saja ya, atau rantai berat saja, itu bisa normal. Atau dia komplit tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Bisa SPE-nya itu normal atau rendah. Nah, kalau misalkan memang betul ada kelainan di SPE, maka mesti dilanjutkan dengan imunofiksasi atau imunotyping. Jadi sebetulnya pasien-pasien yang diperiksa SPE ini tadi ya, kalau dari rekomendasi CEPI tidak boleh hanya diperiksa SPE saja. Rekomendasi CEPI kalau kita mencurigai ada monoklonal protein atau ada pasien monoklonal gammopati, selain diperiksa SPE, pasien ini harus diperiksa serum free light chain, yaitu eh, kappa, kuantit imunoglob rantai ringan kapanya kuantitatif, rantai ringan lambda kuantitatif, dan rasio kappa lambda. Jadi mesti diperiksa dua-duanya. Kalau misalkan ada hasil abnormal SPE atau hasil abnormal serum free light chain, maka mesti dilanjutkan dengan imunofiksasi atau imunotyping. Itu wajib. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan imunoglobulin kuantitatif atau imunoglobulin total, yaitu IgG atau IgA atau IgM. Ya, tergantung eh, kalau bisa diperiksa tiga-tiganya, yaitu untuk menghitung berapa sih jumlah M protein. Misalkan yang tinggi adalah IgA, dan kemudian dideteksi apakah IgG dan IgM-nya itu akan rendah, karena kemungkinan ada imunoparesis misalkan. Dan pasien-pasien yang dicurigai MGUS, yaitu jenis yang ringan, itu mesti di follow up sekitar 1%, mesti di follow up setiap tahunnya, karena sekitar 1% akan bisa berubah menjadi mieloma multiple atau keganasan, berlanjut menjadi keganasan yang mieloma multiple ya, bukan hanya menjadi MGUS saja. Kapan resikonya dia berkembang menjadi MM atau eh, sel B chronic lymphoproliferative disease yang lainnya. Kalau serum free light chain yang terkena, terdampak ya, dia mengalami abnormal yang sangat-sangat signifikan. Kalau tadi kan monoklonal itu bisa IgG, misalkan IgG kappa. Eh, IgG kappa berarti eh, yang jenis monoklonal rantai ringan, rantai beratnya adalah G, rantai ringannya adalah kappa. Nah, kapaknya itu mesti dihitung berapa jumlahnya, lambdanya berapa. Kemudian diperiksa rasionya. Itu namanya adalah pemeriksaan serum free light chain. Kemudian ada rasionya. Karena yang terdampaknya adalah kappa, kappa dibagi lambda, rasionya adalah 0,26 sampai 1,65. Kalau misalkan kappa lambdanya itu rasionya itu lebih dari 1,65 dan tinggi sekali, ya ada yang menyebutkan di atas 100, itu sangat-sangat beresiko menjadi MM. Kemudian dilihat jenis imunoglobulin rantai beratnya yang terkena itu apa? Apa GG, A, atau M? Kalau yang terkena adalah IgM, nah ini lebih bahaya, lebih beresiko untuk berkembang menjadi MM atau BCLPD. Kemudian M proteinnya berapa tingginya? Kalau dia M proteinnya M protein itu monoklonal protein ya, bukan IgM. Monoklonal proteinnya itu tinggi, ini juga lebih beresiko. Apakah ada imunoparesis juga? Nah, ini keempat hal ini yang mesti dinilai. Nah, ini adalah tadi saya sebutkan rekomendasi kalau misalkan kita ketemu SPE nih, SPE-nya hasilnya normal.
tetapi tetap masih dicurigai monoklonal gammopati karena kebanyakan dokter di Indonesia itu masih periksanya hanya SPE saja. Tapi sebetulnya kalau hasil normal SPE tapi dicurigai, maka tetap mesti dilanjutkan serum free light chain karena berdasarkan ketentuan yang ada atau rekomendasi CEPI, College of American Pathologists ya, itu sebetulnya direkomendasikan memeriksa keduanya pada saat deteksi awal. Kalau misalkan hanya ada diperiksa SPE, kemungkinan 12% kasus tidak bisa terdeteksi ya. Jadi ada 12% kasus yang hilang. Mestinya 100, jadi hanya 88 saja yang terdeteksi sebagai mieloma. Padahal pasien itu ada penyakit. Kemudian kalau misalkan SPE-nya normal, serum fertility nya normal, tetapi pasien ini masih tetap dicurigai, kemungkinannya ini sangat besar. Maka mesti dilanjutkan dengan pemeriksaan urin ya, entah dia Benz Jones protein atau kalau nggak bisa pakai urin protein elektroforesis atau imunovisasi. Karena kalau jumlahnya sangat sedikit atau imunoglobulin yang ada mengendap di dalam jaringan, maka eh, yang kita bisa deteksi hanya di dalam urin saja ya. Nah, ini eh, hal yang ketiga, tadi kan udah kalau misalkan pasien dicurigai monoklonal, kemudian eh, pasien yang ini ya apa eh, ada SPE-nya normal tetapi ada monoklonal. Yang ketiga ini kalau pasien ini nggak ada gejala ya, pasien ini ada monoklonal gamopati pas lagi diperiksa SPE, tetapi pasien ini nih nggak ada gejala sama sekali gitu loh. Nah, ini masih bisa ditemukan pada 8% orang-orang usia lanjut ya, karena penyakit ini biasanya ditemukan pada usia lanjut yang nggak ada gejala sama sekali. Nah, ini mesti di follow up apakah pasien ini nantinya akan berkembang menjadi eh, kelainan yang ada gejalanya atau menjadi mieloma ya. Bisa juga pasien-pasien yang mendapat monoklonal antibody, misalkan pasien sekarang banyak ya CA-CA, pasien kanker diobati dengan monoklonal antibody. Nah, ini bisa terdeteksi sebagai salah, jadi false ya, sebagai monoklonal gammopati. Nah, ini adalah alurnya. Kalau misalkan pasien ini nggak ada gejala, tapi ditemukan monoklonal gammopati, dilihat berapa jumlah eh, kadar monok M protein, monoklonal proteinnya ya. Kalau misalkan kurang dari 1,5, maka diperiksa SPS tahun sekali saja. Tapi kalau misalkan 1,5 sampai 2,5, masih diperiksa imunoglobulinnya, imunoglobulin G, A atau M-nya ya, dengan metode nefrometri biasanya. Nah, ini kalau misalkan normal, dia dilanjutin SPE lagi tiap 3 sampai 6 bulan. Kalau normal lagi setahun sekali. Tapi kalau dia tidak normal, maka mesti dirujuk ke hematologi onkologis ya. Kalau jumlahnya tinggi sekali, ini mesti diperiksa macam-macam, CT scan, bone marrow, bone survey ya, kemudian bone marrow biopsi aspirasi, beta 2 mikroglobulin untuk melihat ada kelainan ginjal tidak, dan CRP ya. Dilihat SPE-nya lebih sering 2 sampai 3 bulan, eh, kemudian lanjut ya 3 sampai 4 bulan, kemudian setahun sekali ini kalau normal. Kalau nggak normal tetap aja mesti ke hematologis onkologis. Nah, ini adalah rekomendasi yang disarankan, tapi tergantung kondisi pasiennya ya. Nah, kita masuk ke kasus ya. Kasus satu, pasien laki-laki 66 tahun. Dia itu ada nyeri tulang, biasanya makan obat analgesik dan vitamin. Kemudian dokter mencurigai sebagai mieloma multiple dan meminta pemeriksaan SPE. Nah, di sini kita lihat ini ada albumin, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 dan gamma. Nah, ini ada peak yang nggak normal di sini ya, karena beta 2 itu biasanya kecil. Ini ada garis tipis di belakangnya ya. Yang tipis ini adalah contoh yang normalnya. Sedangkan yang tebal ini adalah hasil pasien. Jadi kalau misalkan hasil ini tinggi, sedangkan yang gamma globulinnya ini rendah. Kita lihat di beta 2-nya itu tinggi ya, 25,7%. Sedangkan normalnya adalah sampai 5,3%. Jadi hasil ini tinggi monoklonal protein karena dia naiknya itu tajam. Apa yang harus dilakukan pemeriksaan lainnya? Jadi sesuai dengan yang sudah dibahas tadi mesti periksa immunotyping atau imunovisasi, kemudian periksa IgG, IgA atau IgM untuk melihat progresi dan ada tidaknya imunoparesis dan melihat diperiksa bone marrow plasma cell-nya.
Apa yang diharapkan? Kita tentunya pengen tahu nih pasien ini mengarah ke myeloma multiple atau makroglobulinemia atau apa ya. Yang paling sering dua itu sebetulnya. Nah, kalau misalkan pasien ini dicurigai myeloma multiple, maka pada hasil immunotyping atau imunofiksasinya, maka yang paling banyak sering ditemukan adalah IgG kappa atau IgG lambda. Ya, bukan IgG kappa lambda, tapi IgG kappa saja atau IgG lambda saja. Bisa juga IgA atau IgM, tapi jarang ya. Nah, kalau untuk IgG, IgA, IgM kuantitatifnya, kalau misalkan yang kena adalah IgG, maka IgG-nya itu lebih dari 3. Ya, kalau IgG-nya yang kena. Bone marrow juga plasma selnya biasanya tinggi. Ini adalah ciri pasien myeloma multiple. Ini contoh kasus kedua, singkat-singkat aja ya. Nah, pasien 67 tahun, ada monoklonal protein pada daerah gamma, tetapi kecil, hanya 0,5 gram per desiliter. Pasien ini dicurigai ada MGUS. Nah, kemudian pasien ini kebetulan diperiksa free light chain-nya. Hasilnya adalah kapanya itu 68,2 tinggi ya. Lambdanya itu normal. Rasio kappa lambdanya ini tinggi 4,08. Nah, kalau misalkan secara teori, kalau misalkan apa tes apa yang mesti direkomendasikan pada pasien ini ya. Kalau misalkan secara teori pasien yang MGUS ini akan berubah menjadi MM ya tadi kan ada resikonya. Kalau proteinnya itu lebih dari 1,5, ada abnormal serum FLC. Rasio M proteinnya adalah yang bukan IgG. Kemudian ada imunofaresis. Nah, pasien ini kalau misalkan ketemu tidak ada faktor resiko sama sekali, maka kemungkinan berkembang menjadi MM adalah 5%. Kalau ada satu faktor risiko, maka kemungkinannya adalah 20% menjadi mieloma. Tiga faktor risiko 60%. Pasien ini diperiksa, sebaiknya diperiksa imunotyping atau imunofiksasi untuk mendeteksi jenis monoklonalnya itu, apakah IgG atau IgA IgM. Ya. Kemudian IgA atau IgM-nya juga diperiksa untuk mendeteksi ada tidaknya imunoparesis. Jadi periksa imunotyping atau imunofiksasi dan juga IgA atau IgM atau IgG ya. Jadi imunoglobulin kuantitatif. Nah, ini adalah hasil imunotypingnya. Hasil imunotyping pasien di sini ini IgG apa ya di dalam kesimpulan hasil imunotyping biasanya kan ada tulisannya kesimpulannya apa. Nah, pasien ini adalah IgG kappa. Jadi, eh, kemudian hasil kuantifikasinya juga ternyata normal. IgG, IgA, IgM-nya itu masih normal semua. Jadi, kalau kita lihat resiko pasien ini menjadi MM, hanya ketemu ada abnormal serum FLC rasio saja tadi ya, yang ini 4,08. Sedangkan M proteinnya rendah, jenisnya adalah IgG, non IgG. Kalau yang non IgG baru beresiko. Kalau ini adalah pasien ini adalah IgG, kemudian tidak ada imun paresis. Jadi pasien ini resikonya adalah sekitar 20%. Ya, ada satu faktor resiko saja ini. Kemungkinan beresiko menjadi MM. Nah, kasus ketiga, pasien 54 tahun laki-laki ini dicurigai ada mieloma multiple. Pada hipogama globulinemia, ini gamma globulinnya itu rendah, ya. Jadi 8,6%. Sedangkan nilai rujukannya ini. Apakah pasien ini eh, bisa diindikasikan ada kemungkinan mieloma multiple? Bisa ya. Hipogama globulinemia ini adalah salah satu ciri yang mesti wajib dicurigai kemungkinan MM. Bisa ditemukan pada 10% pasien. Biasanya karena M proteinnya bisa terlalu kecil atau terlalu sedikit, atau kemungkinan lainnya M proteinnya bukan suatu jenis yang intak imunoglobulin. Tes apa yang mesti dilakukan selanjutnya? Jadi mesti tetap lanjut serum free light chain rasio, kemudian urin free light chain atau Benz Jones protein, ya. Kemudian urin protein electrophoresis atau urin imunofiksasi immunotyping. Jadi kalau misalkan nggak ketemu, tetap mesti dilanjutkan serum dulu free light chain, kemudian kita periksa urinnya juga ya. Takutnya nggak ketemu. Kemudian kasus keempat, pasien laki-laki 39 tahun ada ulkus pedis DM.
Apakah pasien ini menunjukkan kemungkinan adanya kelainan sel plasma monoklonal atau plasma sel dyscrasia? Ini kita lihat gamma globulinnya 35,6. Kalau kita lihat di sini, ini peaknya itu memang naik ya dibandingin yang di belakangnya tipis. Ini kan masih normal. Ini nih udah naik, tapi naiknya itu dia broad atau lebar ya. Jadi nggak memuncak atau nggak lancip. Jadi ini ada kemungkinan adalah poliklonal gamopati. Kemungkinan akibat inflamasi akibat ulkus DM-nya ya. Tidak memerlukan follow up untuk imunofiksasi atau imunotyping kalau ketemunya poliklonal. Kemudian sebaiknya kita menuliskan kondisi pasien pada setiap hasil setiap permintaan tes yang diminta ya supaya kita juga bisa mengarahkan gitu loh. Apakah pasien ini sebaiknya dilanjutkan atau memang ada kemungkinan kombinasi antara monoklonal dengan adanya inflamasi atau infeksi yang kadang-kadang mengganggu ya. Nah, ini kasus kelima terakhir, pasien 50 tahun ada low bone density ya, densitas tulangnya rendah pada pemeriksaan BMD. Kemudian ada nyeri suka sakit tulang katanya pasiennya. Kemudian di SPE dicurigai ada monoklonal di beta 2. Beta 2 itu biasanya nggak kayak gini bentuknya ya. Jadi selain kalau namanya SPE itu bukan hanya dinilai tinggi atau rendahnya, tapi dilihat polanya. Ini bentuknya ini. Kalau bentuknya itu agak mencong atau ada peak yang kayaknya nggak betul nih yang di biasanya, ini wajib dicurigai adanya kemungkinan monoklonal. Kemudian dokter meminta coba diulang dengan sampel yang baru. Karena ini kayaknya peaknya ini kecil sekali dan nggak tajam, tapi agak nggak normal ya bentuknya ini agak mengok sedikit. Kemudian diperiksa dengan sampel baru hasilnya menjadi seperti ini di beta 2-nya. Pasiennya betul, sampelnya juga udah betul, nggak ada masalah. Misalkan ketukar sampel atau apa, identitas pasiennya juga nggak ada masalah. Ini beta 2-nya jadi begini ya, pas diperiksa ulang. Kenapa pasien ini bisa beda antara hasil yang pertama dan kedua? Nah, kemungkinannya kalau kita lihat di sini, eh, beta 2 itu tadi ya, ada komplemen, ada fibrinogen. Ya, ada juga CRP ya tadi. Nah, yang kemungkinan besar ini paling sering adalah kasusnya akibat adanya fibrinogen pada SPE. Bisa karena fibrinogen ini bukan fibrinogen ini nggak ada di dalam serum. Jadi fibrinogen itu bisa masih ada di dalam serum atau bahan yang kita periksa kalau bahannya itu nggak beku sempurna, yaitu misalkan nggak mengikuti prosedur. Jadi mestinya dibeku sampel itu setelah diambil mesti dibekukan betul-betul beku baru diproses menjadi serum. Itu enggak petugasnya pengen cepet-cepet gitu ya. Bisa aja belum beku sempurna udah diambil bahannya. Atau pasien yang mendapat antikoagulan atau obat pengencer darah, dia biasanya membekunya lebih lama. Jadi perlu ditunda sebentar, lebih lama dari semestinya untuk dipastikan lagi sampelnya itu udah betul-betul beku atau enggak. Kalau sudah beku baru diputar. Atau bisa juga spesimennya itu salah. Mestinya spesimennya adalah serum, tapi ini diambilnya adalah plasma. Bisa juga, bukan, ini fibrinogen yang muncul ini yang ada di dalam bahan ini akan muncul pada beta 2 fraksi ya. Nampak sebagai monoklonal gamopati. Nah, ini kesimpulannya bahwa SPI itu bisa didapatkan pada hasil yang macam-macam ya, bukan cuman pada monoklonal gamopati, kliennya bisa pada infeksi, kehamilan, inflamasi, DM, dan lain-lain. Jadi kita mesti mengeksplorasi manifestasi klinis pasien sebelum meminta SPE. Interpretasinya juga mesti diinterpretasi hati-hati. Kalau ada kelainan, mesti diperiksa lebih lanjut ya dengan serum free light chain ratio, immunotyping atau imunofiksasi, kemudian imunoglobulin kuantitatif, dan kadang-kadang perlu dirujuk dengan pemeriksaan bahan urin. Mungkin ini saja yang disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dokter ini untuk materinya yang sangat jelas dan lengkap ya dok. Ini sudah ada 5 pertanyaan dok di kolom Q&A. Izin dibacakan dulu ya dok. Ya. Oke, baik. Yang pertanyaan pertama dok dari dokter Budiono. Mohon izin bertanya dok, bila ada pasien dengan rheumatic disease tidak dianjurkan pemeriksaan SPE. Tapi beberapa pasien kami temukan adanya autoimun disease disertai dengan MM dengan BMA menunjukkan plasma sitosis.
Sedangkan pada imunofiksasi menunjukkan seringkali IgG kappa atau lambda. Jadi mohon petunjuk autoimun apa yang bisa dilakukan SPE. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Budiono. Saya stop share sekali kali. Ya, silahkan, Dok. Dokter Budiono, kalau misalkan yang dijelaskan tadi, sebetulnya kalau misalkan pasien ini memang dicurigai adanya mieloma multiple atau penyakit monoklonal gammopati, kita tetap mesti periksa SPE, tetapi bukan untuk autoimunnya, ya. Jadi kalau misalkan kita memang kadang-kadang pasien yang eh, mieloma multiple atau pasien kelainan keganasan ya kadang-kadang ada penyakit autoimun, jadi kombinasi. Tetapi untuk penyakit autoimunnya itu tidak kami sarankan untuk dipantau dengan pemeriksaan SPE-nya. Jadi ya dia mesti dipantau dengan pemeriksaan untuk autoimunnya, misalkan C3, C4, komplement 3, komplement 4, atau anti-dsDNA ya, atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tetapi kalau untuk mendeteksi atau memantau untuk mieloma multipelnya, kita tetap mesti periksa SPE tadi betul, kemudian imunofiksasi dengan atau immunotyping untuk IgG kappa menentukan IgG kappa atau IgG lambdanya. Autoimun apa saja yang bisa dilakukan pemeriksaan SPE? Semua jenis autoimun bisa dilakukan penyakit pasien-pasien yang ada autoimun bisa diperiksa SPE-nya, tetapi bukan untuk mendeteksi autoimunnya, ya, untuk mendeteksi penyakit apa monoklonal gammopatinya. Mungkin itu ya, Dok. Semoga menjawab ya, Dokter. Kemudian pertanyaan kedua, Dok, pada kondisi apakah kontraindikasi pemeriksaan SPE? Apakah hipoalbuminemia dan kapan SPE diperiksa pada pasien post transfusi FFP? Hmm. Pada ini ya pertanyaan Dokter Kurniawan Sutanto ya. Iya, iya betul, Dok. Kondisi apakah kontraindikasi pemeriksaan SPE? Sebetulnya tidak ada kontraindikasi ya. Pemeriksaan SPE itu boleh dilakukan. Kalau misalkan ada hipoalbuminemia juga boleh diperiksa. Pasien yang post transfusi FFP juga bisa diperiksa ya. Tujuan dari pemeriksaan SPE itu untuk mendeteksi adanya protein monoklonal. Protein monoklonal itu kan protein yang nggak normal ya, protein yang dihasilkan dari satu jenis klon eh, imunoglobulin dari sel plasma keganasan. Jadi kalau misalkan hipoalbuminemia, pasien yang hipoalbuminemia itu albuminnya memang secara kuantitatif itu rendah. Tetapi apakah secara eh, jenisnya dia itu jenis albumin pasien yang hipoalbuminemia itu kan ada globulin ya, ada globulin. Hipoalbuminemia itu bukan berarti hipogammaglobulinemia. Nah, kita mau mendeteksi apakah di globulin pasien, yaitu alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2 dan gamanya itu ada kelainan ada kelainan klonal globulin, imunoglobulin atau tidak. Justru pasien-pasien yang hipoalbuminemia itu globulinnya itu biasanya tinggi. Nah, kita mau tahu globulin tingginya itu kenapa? Apakah globulin yang tinggi itu karena hanya produksinya yang tinggi zat poliklonal akibat reaksi inflamasi, misalkan, apakah memang ada suatu produksi keganasan? Jadi tujuan SPI itu jangan dibedakan apakah SPI ini, oh ini nih proteinnya tinggi atau rendah. Bukan ya, SPI itu hanya untuk mendeteksi tujuan indikasinya apakah ada keganasan atau tidak. Ya, diperiksa pada pasien post transfusi FFP nggak apa-apa, bisa aja. Ya, karena yang mau dideteksi itu protein yang kelainan atau tidak. Itu ya dok, Ya, berarti tetap bisa ya, Dok. bisa. Semoga menjawab untuk Dokter Kurniawan. Kemudian, Dokter, ini ada pertanyaan ketiga, Dok. Apakah indikasi untuk pemeriksaan urin protein elektroforesis? Apakah ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari SPE, Dok?
Pemeriksaan urin protein elektroforesis ini sebetulnya boleh dilakukan kalau misalkan hasil SPE hasil SPE atau hasil imunotyping, imunofiksasi ataupun hasil serum free light chain-nya itu nggak mendukung ya. Biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan urin protein elektroforesis. Jadi kita mula-mula ambil bahannya itu serum dulu. Tapi kalau misalkan semua dengan pemeriksaan serum mau di protein elektroforesis, mau di imunofiksasi atau imunotyping, mau di serum free light chain ratio gitu. Itu semuanya normal. Tetapi ini kemungkinan besar ada nih, tapi nggak ketahuan di baru diperiksa dengan bahan urin. Kenapa? Karena urin itu jarang dilakukan ya. Susah pemeriksaannya. Saat ini kayaknya di Indonesia nggak tahu di mana ya. Mungkin selama ini kita rujuk juga ke tempat lain. Lebih sulit gitu. Nah, ini mesti dilakukan. Yang gampang itu ya protein bench Johnson sederhana sih. Tetapi kurang kurang baik ya. Indikasi pemeriksaan urin elektroforesis itu ya dok, mungkin yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan ini. Kemudian, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengukur kadar M protein? Apakah bisa diperiksa dari SPE? Kadar M protein bisa, ya justru SPE itu adalah untuk mendeteksi M protein. M protein itu monoklonal protein ya, bukan IgM. Jadi SPE itu untuk mendeteksi monoklonal protein atau nama lainnya M protein. M protein atau monoklonal protein itu bisa IgG, IgA atau IgM. Ya, kan imunoglobulin kita itu ada imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, D dan E. D dan E ini jarang. Jadi cara mendeteksinya melalui SPE. Nah, mengukur kadarnya bagaimana? M protein kan tadi bisa dideteksi di SPE ini. Ada nih monoklonal protein atau M proteinnya. Diukur kadarnya itu bisa melalui SPE tadi kalau dia munculnya di IgG. Maksudnya munculnya di gamma globulin. Kalau di gamma globulin itu monoklonal proteinnya kemungkinan adalah IgG dan sesuai dengan jumlah yang muncul di SPE-nya. Tapi kalau kita mau mendeteksi secara pasti konsentrasi atau kadarnya berapa, mesti pakai imunoglobulin kuantitatif yang tadi. Pemeriksaan kuantitatif IG. Ada yang namanya pemeriksaan IgG, IgA, IgM. Ya, jadi mesti dilanjutkan sebaiknya. Gak bisa hanya, apalagi kalau munculnya bukan di posisi gamma globulin, tetapi di beta 2 gitu ya. Kita mesti tahu M proteinnya itu berapa. Karena kalau di beta 2 itu bukan hanya ada imunoglobulin, tadi ada yang namanya komplement, ada yang namanya fibrinogen, ya. Itu akan tercampur di beta 2 itu ada macam-macam. Untuk mengetahui spesifik berapa jumlah M proteinnya atau monoklonal proteinnya, mesti pemeriksaan kuantitatif IgG atau IgA atau IgM. Ini yang saya jawab ya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih, dokter. Dokter, izin, ini ada 3 pertanyaan lagi. Apakah masih boleh, dok? Iya boleh. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk menentukan suatu gambaran poliklonal atau monoklonal dari SPE, apakah berdasarkan perkiraan subjektif saja, ataukah ada rumus perhitungan yang objektif, dok? Hmm, Nah, kalau ini pertanyaannya cukup sulit ya karena ini masih apa sebetulnya eh, ada kontroversi gitu. Ada yang bilang pakai rumus segala macam berapa banding berapa, tingginya berapa, kemudian basicnya berapa, kemudian tingginya berapa, ada perhitungannya. eh ada juga yang tidak, tetapi secara prinsip sih kalau dia walaupun kecil, tetapi dia udah ada peak yang nonjol aja, itu udah boleh dianggap sebagai monoklonal ya, karena dia biasanya berkembang tuh tahun ke tahun. Yang saya ikutin selama ini beberapa pasien kan dia cek-cek ya, kadang-kadang muncul peaknya itu makin lama makin makin tajam gitu loh. Bisa aja berapa bulan lagi dia udah tinggi. Jadi kita tetap mesti cantumkan walaupun dia kecil, belum sampai ada perbandingan rasio yang sesuai. Kita tulis ada kemungkinan ini monoklonal dan sebaiknya di follow up. Sekian pertanyaan yang ini ya, Mbak Ya, Ana. baik, dokter. Terima kasih, dok. Kemudian
Selanjutnya, apakah perbedaan imunofiksasi dengan imunotyping? Manakah yang lebih baik, dok? Kalau misalkan imunofiksasi dengan imunotyping itu, kalau tujuannya sama ya untuk mendeteksi adanya dia jenisnya apa, apakah IgG kappa atau IgG lambda atau apa. Perbedaannya secara metode ya. Kalau metode imunofiksasi dia pakai eh, biasanya pakai gel. Sedangkan kalau imunotyping itu pakai kapiler. Itu namanya dua-duanya sama ditambahkan antibodi monoklonal. Hanya metodenya aja yang beda. Kalau yang lebih baik, kalau secara teori yang lebih baik adalah imunofiksasi, ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, keduanya ini kalau saya lihat sih bisa sejalan, nggak sampai ada perbedaan yang terlalu jauh. Baik, berarti lebih baik imunofiksasi ya, dok, untuk saat Ya, ini ya, dok ya. Oke, ya. baik. Pertanyaan terakhir, dok. Apakah ada potensi positif palsu pada hasil SPE, terutama pada pasien kanker? Apakah ada tes konfirmasi yang dibutuhkan lagi, dok? Saya nggak tahu nih positif palsunya itu positif palsu apa ya? Positif palsu monoklonal protein atau positif palsu apa? Kalau yang dimaksud kemungkinan ada positif palsu monoklonal protein pada pasien kanker, saya rasa tidak ada ya. Kalau misalkan memang ada monoklonal protein pada pasien kanker ya berarti memang ada suatu protein monoklonal yang dihasilkan di dalam tubuh pasien. Masih dilihat apakah pasien ini memang kankernya itu kanker untuk jenis sel plasma atau tidak ya. Nah, jadi mesti digali lagi karena monoklonal protein itu suatu tanda tubuh kita ada suatu proliferasi klonal. Proliferasi klonal itu berarti keganasan ya. Apakah ada keganasan sel-sel darah yang menghasilkan satu klon sel imunoglobulin. Tes konfirmasi yang dibutuhkan ya tadi kita mesti lanjut follow up pakai imunotyping, imunofiksasi, kemudian pakai bone marrow ya kalau misalkan sampai diperlukan apakah memang ada plasmositoma, apakah ada sel-sel plasma yang berlebihan di dalam sumsum tulang kita. Mungkin itu ya dok, Mbak Ana ya. Ya, baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya, dok. Pertanyaan di kolom Q&A sudah habis nih, dok. Ada 7 pertanyaan yang sudah dokter jawab. Dan berhubung karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9:06, mungkin kita akhiri untuk sesi webinar kita pada hari ini ya, dok. Terima kasih banyak, dokter Yeni, Ya, atas materinya yang sangat lengkap. Baik, bagi Bapak Ibu peserta, mohon bantuannya untuk mengisi link kuesioner yang sudah dituliskan di kolom chat sebagai evaluasi kita untuk evaluasi selanjutnya. Sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu dokter peserta, nanti untuk kulap selanjutnya di seri ke-13, kita ada di tanggal 13 Juli. Eh, Nanti informasinya akan diposting melalui sosial media Prodia. Jadi tetap ikut join ya Bapak Ibu dokter. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Dokter Yeni. ya, terima kasih ya Pak Ana. Terima kasih Ya, Bapak Ibu dokter semua. terima kasih Bunda. Terima kasih Mbak Ina. Kasih. Terima kasih, Dok. Terima Ya, kasih. makasih Mbak Ina. Ya, makasih, Ya. Dok. Ya, pamit ya. Ya, silahkan, Dok. Terima Silahkan dok. kasih.